Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Adi. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kedua. Oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, kita lebih baik tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila dengan terperinci. Tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu menggambar kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila dengan kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita, nak. Oke, Pak Adi tanya, anak-anak punya cita-cita? Oh, punya. Cita-citamu ingin menjadi apa? Dokter, boleh. Bagus. Guru, itu juga hebat. Polisi, boleh. Apa? Tentara. Oh iya, banyak sekali cita-cita anak-anak ya. Ada guru, ada dokter, ada polisi, ada tentara. Nah, semua itu termasuk dalam sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan itu bermacam-macam. Jadi kita harus saling menghargai pekerjaan satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan pekerjaan yang lain. Tapi kita harus menganggapnya sama dan harus saling menghargai. Seperti cerita berikut ini. Di sini ada cerita tentang Pak Made dan Pak Tony. Pak dibacakan ya, nak. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Oke anak, jadi seperti itu. Kita nggak boleh membeda-bedakan pekerjaan. Kita harus saling menghargai pekerjaan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Seperti Pak Made yang menghargai pekerjaan Pak Tony. Begitu juga Pak Tony menghargai pekerjaan Pak Made. Nah, hal seperti itu sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Paham ya, nak? Oke. Lanjut, nak. Nah, di sini setelah membaca teks tadi, sekarang amati gambar sila kedua. Di sini ada sila kedua, nak. Ada yang tahu bunyi sila kedua? Iya, pintar sekali. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya yaitu bergambar apa? Iya, di situ udah ada, yaitu bergambar rantai. Lalu apa makna rantai itu? Mari kita lihat bersama-sama, nak. Mata rantai berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran, melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya, begitu ya. Jadi segi empat melambangkan laki-laki, pintar sekali. Sedangkan lingkaran melambangkan perempuan, iya betul. Lalu mata rantai itu kan saling berkaitan. Itu melambangkan bahwa manusia satu dengan yang lainnya perlu bersatu, saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Anak-anak juga begitu, harus saling bersatu. Laki-laki, perempuan harus saling bersatu agar menjadi kuat. Namanya menjalin persatuan dan kesatuan. Kita lanjut, nak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, nak, berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Siapa yang tahu tunjuk jari? Iya, kita lihat jawabannya. Berbentuk rantai. Pintar sekali. Kita lihat pertanyaan yang kedua, nak. Apa makna simbol sila kedua Pancasila? Siapa yang tahu? Oke, kita lihat bersama-sama jawabannya. Inilah makna simbol sila kedua Pancasila. Pertama, setiap manusia itu setara, sejajar. Artinya manusia itu sama. Ya.
Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Tidak boleh ada penindasan karena setara tadi. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itu makna simbol sila kedua Pancasila. Oke nak, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan hubungan antara simbol dan dengan makna sila kedua Pancasila. Hubungan antara simbol dan makna sila kedua Pancasila. Apa hubungannya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, hubungannya yaitu mata rantai yang saling berkaitan tadi melambangkan hubungan manusia satu dengan lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Itu ya. Jadi gambar rantai tadi apa hubungannya dengan maknanya? Ya hubungannya yaitu bahwa gambar rantai itu melambangkan hubungan manusia yang saling bersatu dan saling membantu sehingga kuat seperti rangkaian mata rantai. Begitu ya. Paham ya, Nak? Nah, ini selanjutnya, tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang mencerminkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu? Oke, kita lihat bersama-sama jawabannya ya, Nak. Pertama, menghormati guru dan orang tua. Nah, tidak hanya guru dan orang tua, kalian juga harus menghormati orang yang lebih tua. Kakak juga harus dihormati. Adik, orang yang lebih muda pun juga harus dihormati. Maka contoh yang pertama yaitu menghormati orang lain. Itu menunjukkan sila kedua Pancasila. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Anak-anak kalau bicara harus sopan, terutama kepada orang tua. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Bisa dilaksanakan dengan kerja bakti, bisa lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Yang keempat, contohnya yaitu membantu orang lain. Jika temanmu ada yang sedang kesusahan, ada baiknya kalian membantunya. Itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Paham ya, Nak? Oke, kita lanjut. Di sini ada cerita yang berjudul Dayu Tidak Mau Sekolah. Bacaannya seperti ini, Nak. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Nah, itu nggak boleh ya mengejek teman. Dadu mengejek Dayu karena si Dayu ini bicaranya masih logat Bali karena ia memang berasal dari Bali. Itu nggak boleh mengejek. Kita harus saling menghargai atau menghormati. Anak-anak kelas 4 tidak ada kan yang suka mengejek teman? Iya, nggak ada, pinter-pinter ya, nggak boleh seperti Dadu, itu tidak boleh dicontoh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Nak. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Apa tadi? Iya, mengejek Dayu. Dadu mengejek Dayu. Nah, itu nggak boleh nggih. Nomor 2, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Ketika diejek tadi perasaan si Dayu bagaimana? Nggih, pinter, sedih. Ya, mari kita lihat jawabannya. Iya, Dayu sangat sedih. Pertanyaan nomor 3, setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Setuju kalau mengejek? Iya, tidak setuju. Jelaskan apa? Ayo penjelasannya. Siapa bisa? Ini Pak dikasih tahu. Tidak setuju karena Dadu tidak menghargai Dayu. Yang keempat, Nak. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jawabannya tidak. Jelaskan karena Dadu tidak menghargai orang lain. Nah, anak-anak harus menghargai orang lain. Ini ya. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Bahwa setiap orang setara, sama, sejajar gitu ya. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Itu tidak boleh. Mengejek bisa menyakiti hati teman. Membuat teman kita menjadi sedih. Maka mengejek itu tindakan tidak terpuji. Tidak boleh ditiru. Oke, nah ini sekarang masuk ke Pak Made tadi. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Sekarang tugas anak-anak yaitu gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Setelah itu gambar diwarnai anak, lalu difoto, dikirim melalui Google Classroom.
Jadi gambar apa kira-kira yang mencerminkan sikap sila kedua Pancasila? Ya, contohnya gambar membersihkan lingkungan atau gambar orang sedang bergotong royong. Nanti digambar, kemudian diwarnai, difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Begitu ya, Nak? Paham ya? Oke, terima kasih Nak. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan sangat hebat. Hari ini tadi kita mempelajari tentang makna dan simbol sila kedua Pancasila. Juga nanti di rumah anak-anak akan belajar menggambar kegiatan yang mencerminkan sila kedua, yaitu kegiatan membersihkan lingkungan. Pesan Pak Adi, tetap rajin belajar dan tetap semangat ya Nak. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Oke Nak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.